Teng 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 teng. This is Cumi Curhat Malam Ini. Segmen kedua Cumi, Hello Nightmare. Apa kamu berani dengar malam-malam? Oh iya, BTW, ini tuh cerita dari kita sendiri atau gimana sih? Yang pastinya bukan dong, karena kalian lihat kan di IG-nya OSIS itu membuka untuk teman-teman yang ingin bercerita. Nah, makasih banyak buat Belzen yang udah kirim cerita-ceritanya ke email sekretaris OSIS. Oh iya, kayaknya gak afdol nih kalau misalnya kita udah ngomong-ngomong tapi gak kenalan dulu. Oke, jadi kita kenalan dulu ya guys. Kakak yang bajunya beda. Siapa tuh namanya? Halo semuanya, aku Foni Esla Bubu here. Aku Karin sebagai Vie. Nama kalian kok bagus-bagus sih. Oke, kenalin ya guys, aku Nayo dan nama asliku Naya. Ya, ini tuh kayaknya teman-teman kita punya pengalaman yang unik-unik ya. Iya kan, Pengalaman-pengalaman horor gitu. Berarti pengalamannya isinya cerita hantu semua dong. Yang pastinya bukan. Ini sebagai pemicu adrenalin. Nah, contohnya di cerita yang bakal kita bawain hari ini. Oke, berarti ini nggak berkaitan sama hantu juga bisa dong. Bisa dong. Kira-kira gimana tuh ceritanya? Nah, Emang bisa nih memicu adrenalin? kita lihat aja nih. 20 Desember 2023. Baru aja ya berarti ya. Iya. Sore hari yang indah. Langit biru mulai menjadi oranye. Aku diantar ke rumah pamanku. Rumah yang besar dan mewah. Aku diantar ke rumahnya karena orang tuaku akan pergi keluar kota dan kakakku berkuliah di Jogja. Aku di sana untuk 2 hari dan 3 malam. Pada malam pertama, semua terasa nyaman. Pamanku dan aku menonton TV, bermain gitar, dan bermain kartu remi. Wah. Seru banget ya? Ini biasanya kalau awalannya udah seru-seru kayak gini ya. Duh, jangan-jangan di hari keduanya, aduh. Gimana tuh? Nah, waktu hari sudah larut, aku tidur dengan nyenyak di kasur pamanku. Mulai nih hari kedua nih. Nah, ada apa tuh? Paginya, aku asik bermain Mobile Legend. Kalian main gak? Enggak Banyak sih. nggak sih tuh yang pada main? Waktu hari mulai siang, tetanggaku mengajakku bermain bola. Aku bermain hingga larut malam. Ya ampun. Wow, Wow. Sampai larut malam. gitu ya Iya. main bola. iya kayaknya aku kalau main 1 jam aja tuh udah pingsan. Lah ini sampai larut malam. Capek banget pasti. Akhirnya, malamnya aku mandi. Saat mandi, aku punya firasat bahwa akan ada sesuatu yang akan terjadi di keesokan harinya. Waduh, ini tuh kalau udah firasat tuh biasanya jadi beneran. Iya, bener. Makanya guys, firasat tuh yang baik-baik aja gitu loh. Nah, penulis dari email ini juga nulis kalau dia tuh menghiraukan firasatnya dan langsung tidur sama pamannya. Jadi kayak dibiarin aja gitu. Bagus sih. Masih positive thinking. Ya, positive thinking. Ya, lanjut. Nah, di hari ketiga, hari berjalan lancar dari pagi hingga sore. Sorenya, pamanku pergi karena menjenguk temannya yang sakit. Dia mengajakku untuk ikut. Tetapi aku menolak dan memilih diam di rumah. Berani banget ya. Iya kan? Kalau aku Udah. sih takut gitu ya. Iya, di rumah orang Malam-malam. sendirian lagi. Combo banget. Lalu selang waktu sekitar 2 jam. Jam menunjukkan pukul 8. Aku merasa lapar dan membuat mie instan. Aku memakannya di kamar. Di sini aku mendengar suara langkah kaki menuju ke lantai atas. Positive thinking dulu. Siapa tahu itu pamannya kan udah pulang. Aduh. Kalau aku sih nggak bisa positive thinking ya itu. Iya sih.
Emangnya gimana tuh? Lagi-lagi aku menghiraukannya. Tetapi lama-kelamaan suaranya semakin keras. Aku merasa panik. Aku mulai mengunci pintu dan bersembunyi di bawah kasur. Saat aku lihat di CCTV, ternyata ada orang asing yang ada di depan kamarku. Wah, itu kalau aku udah kabur dari rumah aja sih kayaknya ya. Kan ada orang asingnya di depan. Dari jendela. Aku menelepon pamanku dan pamanku segera pulang. Meskipun begitu, perlu waktu sekitar 45 menit untuk pamanku sampai di rumah. Lama Lama banget itu pamannya ya. Udah ini duluan nih, pingsan duluan. Udah deg-degan itu. Iya kan? makanya. Tidak lama, orang itu mencoba membuka pintu kamarku. Aku sangat panik. Aku bergegas bersembunyi dan mengambil jam dinding untuk persenjataan. Tuh, dari sekian banyaknya benda ya, jam dinding ini untuk senjata loh. Yang Kreatif dipilih ini. jam dinding. Kreatif. Unik. Orang itu pun berhenti mencoba membuka pintu. Dia pergi ke toilet, entah ingin melakukan apa. Ini adalah kesempatanku untuk keluar dari rumah. Bayangin, orangnya keluar dari toilet. Iya kan, terus ketemu. Iya. Saat kulihat di CCTV, ternyata ada orang lain yang berjaga di pintu keluar rumahku. Gak asik mainnya. Bawa temen dia. Iya, makanya. takut pasti. Aku mulai hilang harapan dan pasrah. Aku melanjutkan bersembunyi di bawah kasur. Orang itu mulai mencoba membuka pintu kamarku lagi. Tidak lama, dia berhenti dan terdengar suara orang teriak seperti dipukul. Ternyata itu pamanku dan tetangga-tetanggaku yang ronda. Oh. Berarti emang beneran orang itu yang make nunggu sense itu. ya. Bukan hantu. Setelah overthinking, apa jangan-jangan itu bukan manusia ternyata. Ternyata orang. Agak melegakan, tapi juga ternyata Takut aja gitu. orang itu bisa semengerikan itu ya. Kan? Akhirnya dipukul kan, salah siapa? Duh, ini nanti kalian yang abis nonton jadi Hati-hati. takut di rumah sendirian gimana ya? Yang penting hati-hati ya guys ya. Yes. Berdoa yang paling penting. Ya, selalu ingat pada Tuhan. Terus Yes. jangan lupa kunci pintu ya guys. Itu siapa tahu gara-gara lupa kunci pintu itu mungkin. Bisa ya. jadi. Pamannya dong berarti yang salah ini. Wah, Gimana iya, sih pamannya ini? Nggak maksa Enggak, ngajak enggak. ya. Kunci pintu. Makanya kan. Nah, kalau itu tadi kan cerita yang memicu adrenalin nih. Yes. Nah, kalau ini ada cerita horor yang beneran cerita hantu. Sebelumnya aku mau kasih hint dulu nih. Apa? Apa tuh? Kalian pernah nggak sih kayak pas tidur malam tuh ya ketindihan? Jujur aku belum pernah, tapi itu salah satu hal yang benar-benar aku takutin sih. Karena Iya aku kan? tuh main parno ya. Yes, kalau dengar ceritanya ini tuh kebawahnya tuh jadi tidur pun takut, gak tenang gitu loh. Jadi ini tuh kejadian di salah satu anak BL, dimana ini aku sebagai POV temanku ya. Iya. Setiap aku tidur di atas jam 11, aku selalu ketindihan, walaupun sudah berdoa. Malam itu aku begadang. Baru persiapan tidur itu sekitar jam 12-an ke atas. Ngapain tuh? Iya kan? Jangan begadang ya guys. Yes. Aku udah ngerasa kalau hawanya tuh nggak enak. Kayak ada yang ngeliatin dari belakang gitu. Tapi ya namanya bocah parnoan, palingan perasaanku doang. Waktu aku tidur, aku kebangun. Terus badanku itu rasanya tuh berat pol. Aku mau gerak gak bisa, buka mata pun gak bisa, mau ngomong tuh juga gak bisa, apa-apa gak bisa. Bener-bener nightmare ya ini. Iya. Bedanya ini sesuai. bukan mimpi lagi nih. Iya kan? Udah beneran Nightmare kejadian. semua orang itu.
Terus aku pelan-pelan berusaha buat bangun. Akhirnya bisa. Buka mata sedikit-sedikit tapi blur semualah. Sempoyongan juga nih. Terus posisi kamarku tuh kan ada 2 kasur ya. Ada yang di atas sama ada yang di bawah. Nah, aku tidurnya tuh yang di kasur bawah. Dan yang di kasur atas itu kosong. Kosong ya guys. Tekankan dulu. Kosong kasur atasnya. Aduh, ada sesuatu nih. Nah tapi waktu aku berdiri, aku kan nengok ke kanan nih. Nengok ke kanan, ke arah kasur yang atas itu, ternyata di atas sana ada mbah-mbah. Atau mungkin mbak-mbak gitu lagi tiduran, mukanya ketutupan rambut semua. Ampun, ngeri banget ya. Aku kalau ada di posisi itu kayaknya udah langsung lari dah. Nggak bakalan Copot itu. berani tidur lagi itu. Jantungku copot sih. Iya kan. Terus ditambah lagi ini mbaknya itu atau mbahnya ketawa ketiwi sendiri, sama ada suara nyinden. Ketawa ketiwi sama suara nyinden. Aduh, Kok kayak identik banget. sama Iya itu ya. sama Miss K. Mm. Aduh. Terus abis itu aku pun kebangun. Tapi pas aku kebangun itu aku nggak pindah tempat sama sekali. Masih di kasur yang bawah. Padahal tadi kan posisinya berdiri. Terus pas kebangun tidur lagi. Jangan-jangan cuman mimpi doang tuh. Iya, bisa jadi Tapi sih. kurang tahu ya, karena katanya tuh rasanya tuh real banget. Terus pas dia lihat jam, ternyata baru tidur beberapa menit aja. Padahal berasanya tuh udah kayak berjam-jam gitu loh tidurnya. Ternyata baru lewat beberapa menit. Ini masih agak itu sih, antara ini mimpi atau beneran kejadian. Iya. Moga-moga cuman mimpi ya. Ininya kita tetap harus berdoa tiap malam sebelum tidur dan jangan begadang ya guys. Ini kan salah satu akibat dari begadang. Yes. Dengerin, jangan begadang. Kayaknya ini anak-anak Belzen nih pada banyak banget yang masih begadang ya ini. Awas Apalagi loh. besoknya libur, itu pasti banyak banget yang begadang. Hati-hati loh Nanti guys. kejadian kayak gini gimana? Waduh, nggak main-main sih kalau kayak gini. Terus next, kira-kira ada cerita apa lagi nih? Oke, ini ceritanya itu kayak kita tinggal di rumah sendiri, sama kayak ceritanya temennya Kak Naya tadi. Wah, Oke, aku ceritain ya. Jadi, cerita yang aku alami pas aku umur 9 tahun. Jadi, aku dulu tuh pernah pindah rumah gitu pas tahun 2017. Dan rumahku yang ditempati saat ini itu adalah rumah pas aku udah pindah dari rumah yang lama. Nah, jadi kejadian ini aku alami di rumahku yang lama. Jadi waktu itu aku ada di rumah sendirian. sendirian lagi. Yes. Lama-lama aku trauma deh kayaknya di rumah sendirian. Itu kan etikat baik, jadi sendirian terus akhirnya ada yang nemenin. Gitu maksudnya. Gitu ya. Oke. Biar kita nggak lonely. Cocok nih buat kalian yang kesepian tuh kan ditemenin. Tapi ya nggak gini juga. Terus gimana? Dan rumah perumahanku yang lama itu kayak semi desa. Jadi masih asri banget, dan belakang rumah itu masih sawah-sawah dan setengah hutan-hutan gitu. Nah, jadi waktu itu kejadiannya siang-siang sih. Tapi waktu itu aku pas banget lagi di rumah sendiri. Dan biasanya juga kan di perumahan-perumahan gitu kan kayak sering banget nih ada orang masuk ya. Biasanya kalau yang kayak tahun-tahun lama ini kan Oh, iya. tahunnya 2017 Iya dulu kan pada ya. terbuka semua kan orangnya, iya. tamu pun diundang semua. Iya. Intinya, pas ada aja orang yang lalu lalang. Waktu itu pas kira-kira jam 11, aku di rumah sendirian. Dan rumah lamaku ada gerbangnya.
di dua sisi gitu, kanan dan kiri. Awalnya itu nggak ada apa-apa, tapi pas aku lagi mainan di depan rumah, ada laki-laki muda, mungkin umurnya 20-an, yang rambutnya itu berantakan banget. Terus dia juga bawa parang, silet, sama cangkul gitu. Astaga. Dan bajunya juga sobek-sobek waktu itu. Ngapain datang ke rumah orang, nggak diundang lagi, bawa silet segala macam. Tamu tak diundang ya. Iya. Dan aku itu otomatis ketakutan dong liatnya. Gak tahu kenapa sih, tapi aku langsung kepengen masuk ke rumah dan kunci pintunya. Terus pas di dalam rumah, aku itu ngintip dari dalam jendela kan. Dan di sana dia udah ada di depan pintu gerbang rumahku. Dan dia lagi berusaha buat buka pintu gerbang rumahku. Semoga nggak kebuka, please. Jangan kebuka. Tapi nggak bisa. Dan dia akhirnya duduk di depan gerbang. Terus dia mainan silet sambil gores-goresin gitu. Kayak lagi menggambar sesuatu pakai silet. Mainannya kok agak-agak ya. Mainan silet loh. Itu gores-goresinnya berarti di gerbang rumahnya. Di lantainya gitu. Oh my god. Ngerusak rumah Merugikan orang. sekali. Iya kan? Aku refleks diem aja pas waktu itu dan gak tahu mau ngapain. Sambil berusaha gak mengeluarkan suara, biar dia gak tahu kalau ada orang. Dan jujur aja aku bingung juga ada di posisi itu. Selang semenit, tiba-tiba dia udah bisa buka pintu gerbang rumahku dong. Dan aku panik banget saat itu. Iya Dan dong. semua yang aku lakukan pertama adalah aku tutupin semua gorden yang ada di jendela rumahku. For your information, jendela di rumahku itu tipenya yang bisa dibuka dari dalam dengan cara didorong, dan itu tipe yang kalau kita buka, kita juga bisa sekalian keluar dari rumah. Oh, berarti yang masih kayak yang rumah-rumah lama gitu ya. Iya, Jadi iya. salvo kayak jendelanya Upin Ipin itu ya, guys. Yang agak gede gitu ya berarti. Nah, ternyata yang aku takutin terjadi. Habis itu aku tutupin jendela rumah. Dia tuh nyamperin salah satunya kan. Dan aku itu berusaha buat megangin gagang yang aku buat buka jendela biar gak jadi kebuka. Karena aku jujur takut banget kalau dia bisa masuk lewat situ. Karena dia waktu itu juga gedor-gedor jendela rumahku, juga kayak berusaha pengen masuk. Akhirnya dia nyerah kan, terus pergi tuh. Dan aku udah lega banget perasaannya. Puji Tuhan, dah nyerah. Berarti udah selesai kan? Trauma Belum banget sih. dong. Ini masih ada lanjutannya lagi. Astaga. Terus aku mikirin cara buat jaga-jaga kalau dia balik lagi. Dan aku punya ide yang dimana di situ aku nyusun semua sendal yang ada di rumahku. Kebetulan di rumahku ada sendal yang banyak banget karena sering hilang. Terus aku juga nyalain TV dengan volume full juga. Dan akhirnya yang aku perkirakan waktu itu terjadi juga. Apalagi nih? Mulai ya. Habis selang 3 jam, dia balik lagi dong. Lah, Ngapain nggak sih? jadi nyerah dia? Enggak. Terus di situ dia bingung karena ada banyak sendal di rumahku. Terus yang dia lakuin adalah menghitung jumlah sendal itu. Unik banget. Ya kan? Setelah tadi mainan silat, sekarang hitung-hitung sendal. Tapi dia pantang menyerah loh. Oh iya, butuh diapresiasi. Enggak dong, ini kan filmnya, kok diapresiasi? Dan aku cuma bisa diem di dalam sambil tahan nafas ketakutan jujur. Di situ pikiranku udah kemana-mana. Karena dulu banyak banget kan kasus penculikan anak yang ada
Dan aku tuh takut bakalan bernasib diculik juga di rumah sendiri. Kan nggak lucu ya? Iya. Iya, lagi di rumah sendiri tiba-tiba pas orang tuanya pulang, halo nak, nggak ada orang. Gimana tuh? Terus dia capek dan ketiduran di depan rumahku. Isi energi. Tadi kan udah berjuang, nyerah, banget berjuang lagi. Aduh capek, tidur dulu ah. Terus gimana? Dan aku pun juga ikutan ketiduran. Tidur bareng. Gitu ya. Tiba-tiba aku kebangun karena dengar suara motor di depan rumahku. Dan aku intip dari jendela. Dan dia masih ketiduran di depan rumahku. Nyenyak ya tidurnya. Akhirnya samar-samar aku dengar dari luar rumah ada suara orang buka pintu rumahku, gerbang pintu rumahku, dan ada suara orang masuk. Untung saja ternyata itu orang tuaku. Dan saat mereka masuk, dia pun juga ikut kebangun. Dan pas orang tuaku mau mendekati pintu, papaku itu tanya ke dia kayak gini. Jenenge sampean sinten mas? Jenengan saking pundi? Atau artinya itu namanya siapa mas? Asalnya dari mana? Astaga, berani banget ya. Iya, kira-kira begitulah. Dan dia langsung panik terus lari keluar rumahku. Pas papaku deketin sambil tanya dia. Selesai. Kok kayak itu ya, punya kelainan lain gitu ya. Langsung ketakutan ya pas dihampirin. Abis tidurnya nyak, oh my god, tiba-tiba kembali ke dunia nyata, langsung kabur guys. Aku bakal trauma banget sih kalau jadi salah satu anak yang mengalami kayak gini. Iya kan, makanya kan. Terus kalau udah kayak gitu tuh, aku juga mau ngapain tuh takut, keluar rumah pun nanti langsung juga. itu kan. Iya. Apalagi nih tahun-tahun dimana penculikan anak tuh dimana lagi beredar kan. Iya. Tambah takut sih. Iya. Ini di rumah sendiri lagi. Kayaknya lama-lama aku nggak mau deh di rumah sendirian lagi. Aku sering ditinggal. Berani sekali. Oke. Terus di sini tuh masih ada cerita lagi loh. Apa tuh? Jadi cerita ini tuh terjadi sekitar tahun 80-an. Udah lama ya guys. Lama banget ya. Iya, waktu itu ayah saya masih SMP kelas 2. Oh, ayahnya maklum tahun 80-an gitu kan. Beliau itu berasal dari keluarga yang pedagang cengkeh. Menarik. Jadi setiap minggu itu dia sama supirnya bakal ngirim cengkeh ke kota Cirebon. FYI, rumahnya ayah saya ini di Kabupaten Kuningan. Dan kabupaten itu berada di kaki Gunung Ciremai. Jadi buat gambaran nih bagi yang belum pernah ke sana, Kuningan itu kayak Tawangmangu. Nah, Cirebon itu kayak Solo gitu. Perjalanan dari Kuningan ke Cirebon itu sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Tapi mobil zaman itu kalau truk kan harus jalan pelan-pelan. Apalagi kalau bawa cengkeh banyak. Jadinya perjalanannya tuh bisa sampai 6 jam. Wow. Lama ya. Nah, karena cengkeh yang dibawa ayah saya itu harus dijual di pasar pagi-pagi, makanya ayah saya tuh berangkatnya tuh tengah malam. Sekitar jam 11-an. Tengah malam. Itu malam banget ya itu. Jam 11-an. Jam 11. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, pas lewat di satu daerah itu jalannya berbelok-belok, terus ada sekitar 3 tikungan yang semuanya itu kanan kirinya hutan bambu. Di bawah jalan itu ada jurang yang bawahnya itu sungai. Malam-malam sekitar jam 12, ayah saya dan supirnya tuh lewat di situ. Keadaannya ya sepi banget, gak ada penerangan sama sekali selain lampu dari truk yang dikendarai oleh ayah saya. Tiba-tiba, supir ayah saya tuh ngomong, "Cep, lihat kanan ada tentara lewat, tapi gak ada kepalanya."
Udah malam loh itu. Malam-malam. Iya. Ingetin lagi ya guys, ini tuh tahun 80-an. Ya, wajar sih Tapi- tahun segitu belum ada lampu-lampu. Iya, tentaranya nggak pakai kepala. Aduh. Terus pas ayah saya lihat ke sebelah kanan, dia ngelihat barisan tentara tinggi, besar, lagi baris berbaris sambil jalan. Langkah kakinya tuh kedengeran keras banget. Brak, brak, brak gitu. Terus barisan tentaranya itu juga ngeluarin suara yel-yel mereka. Kayak huha gitu. Benar-benar. Itu tentara semuanya yang baris gak ada kepalanya. Semuanya gak ada kepalanya. Kayaknya kayak gitu ya, kayak nggak lucu banget loh ini. Masa gak ada kepala tapi suaranya huha? Iya ya. Iya ya, itu ngomongnya dari mana coba? Aduh, serem banget. Magic coba. Terus tentara itu tuh sekitar 20 orang dan semuanya tuh tinggi besar semuanya. Ya menurut ayah saya tentara itu tuh kayaknya orang Belanda. Soalnya kulitnya tuh putih khas orang Belanda gitu. Seragamnya juga seragam khas tentara Belanda pada zaman penjajahan. This is not racist. Ini hanya keterangan saja guys. Akhirnya ayah saya tuh minta supirnya matiin lampu dan tetap melaju. Tapi tiba-tiba nih ya, tentara itu diem dan hormat ke mobilnya ayah saya. Wow. Ngapain itu? Itu random banget sih. Iya kan, bayangin tentaranya nggak ada kepala, Iya, hormat. gimana ya? Iya. Terus abis itu ya ayah saya membalas hormat. Terus menurut warga sekitar ya, daerah tersebut itu memang berhantu. Katanya dulu sungai yang di bawahnya itu jurang yang digunakan untuk mengeksekusi para tahanan bangsa Indonesia dengan cara memotong-motong tubuh mereka. Lalu potongan tubuhnya itu pun dibuang ke sungai. Wow. Dan menurut rumornya, hantu tentara Belanda itu biasanya memang suka menampakkan diri di tikungan itu. Hobinya nggak asik, sukanya Nampakin diri. iya kan. Aduh. Masalahnya nggak ada kepalanya nih. Kalau misalnya ada kepalanya kan masih mending ya. Iya. Masih bisa terlihat Orang, nggak gitu serem iya. lah, nggak gitu serem lah. Ha-ha. Nah ini nggak ada kepalanya, gimana coba? Terus rumornya itu memang tempatnya itu tentaranya sering baris berbaris. Terus sebelum ditangkap oleh rakyat Indonesia yang membunuh mereka dengan cara memotong kepala mereka, katanya dulu mereka tuh diletakkan di batu-batu sekitar sungai dan tubuhnya tuh dibuang ke sungai. Dikatakan juga oleh warga lokal bahwa arwah tentaranya itu masih terus baris berbaris menunggu komandan mereka. Oleh karena itu, saat ada kendaraan yang lewat, biasanya mereka melihat penampakan mereka dan mereka pun akan hormat kepada kendaraan itu karena mereka ngiranya mobil itu tuh membawa komandan mereka yang selama ini mereka cari. Itu kira-kira komandannya di mana ya? Jangan-jangan komandannya udah pergi duluan tuh, balik ke Belanda kan? Kayaknya sih ini tuh karena mungkin ya mayat komandannya mungkin dibuang di tempat yang berbeda ya. Mungkin Bisa aja. jadi kayak Bisa gitu jadi ya. Aduh, itu berarti sampai selama-lamanya kayak gitu dong. Baris berbaris Iya gak pakai banget dong kepala. Tapi positifnya ya guys, ini tuh mereka nggak nakut-nakutin gitu loh, nggak tiba-tiba wah gitu kan. Nggak, Jump scare mereka gitu cuman nggak ya? hormat baris berbaris, rajin amat. Ya kita doain aja semoga arwah-arwah kayak mereka tuh bisa tenang gitu ya. Nggak tahu juga sih kira-kira sampai sekarang ini tuh masih ada apa enggak, karena ini kan tadi katanya tahun 80-an. Atau Wah, mungkin komandannya jangan-jangan selamat nih. Kan itu Iya kepala kan? pasukannya yang di iya, harusnya komandannya enggak.
kayaknya durasi kita nggak cukup deh kalau kita bahas semua ceritanya sekarang. Iya, ini udah lama banget nih. Gak kerasa ya. Makasih ya yang udah setia nonton. Terus berarti cerita kita udah sampai sini doang. Enggak dong. Jadi Hello Nightmare masih ada episode-episode lainnya nih. Oh iya, jangan lupa nonton ya guys di jangan lupa episode berikutnya. Karena kita pastinya bakal membahas cerita-cerita horor yang gak kalah seru dari episode kali ini. Yes. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.